Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang sisi gelap orang-orang baik. Ungkapan orang baik biasanya memunculkan gambaran yang menyenangkan tentang perbuatan amal, kebajikan, dan wajah tersenyum. Namun, di balik citra yang tampaknya positif ini, seringkali ada sisi gelap yang kebanyakan orang tidak sadari. Kebaikan bisa menjadi racun dan kebaikan juga bisa membangkitkan semangat. Inilah yang Anda butuhkan tentang orang baik dan bagaimana sisi gelap orang yang baik dapat terbentuk. Nomor 1. Mereka belum tentu orang baik. Dalam pikiran Anda, kebaikan identik dengan kebaikan moral. Anda percaya bahwa orang yang baik tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan atau tidak baik, dan Anda percaya bahwa mereka berbelas kasih dan murah hati. Namun, ini tidak selalu terjadi. Hanya karena seseorang itu baik, tidak berarti mereka secara otomatis menjadi orang yang baik. Bahkan, mereka bisa menjadi beberapa individu yang paling manipulatif dan menipu di luar sana. Beberapa orang menjadi baik, karena mereka ingin mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, termasuk berbohong dan memanipulasi. Nomor 2. Mereka selalu khawatir tentang apa yang dipikirkan semua orang. Orang baik cenderung khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain sepanjang waktu. Mereka tidak hanya khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang tindakan mereka, tetapi juga kata-kata dan bahkan penampilan mereka. Ini berarti bahwa orang yang baik mungkin takut untuk mengatakan sesuatu yang kontroversial atau berbeda dari norma karena dapat menyinggung seseorang. Tetapi ini dapat menciptakan banyak kecemasan bagi orang-orang ini karena mereka harus sangat berhati-hati dengan semua yang mereka katakan dan lakukan. Akibatnya, mereka umumnya menghindari memberikan pendapat yang jujur karena takut menyakiti perasaan seseorang atau dihakimi oleh orang lain. Nomor 3. Mereka sangat tidak aman. Meskipun mudah untuk berasumsi bahwa orang baik itu percaya diri dan aman, biasanya sebaliknya. Mereka takut akan penolakan, konflik, dan bahkan kritik. Mereka tidak suka dilihat sebagai orang yang kejam atau kasar, mereka lebih suka dianggap baik. Orang-orang ini berpikir bahwa jika mereka mengorbankan diri mereka untuk orang lain, mereka akan dilihat sebagai orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan orang yang tidak peduli. Pada kenyataannya, tindakan mereka tidak membuat mereka terlihat murah hati sama sekali. Sebaliknya, itu membuat mereka tampak seperti mobil rusak yang sangat membutuhkan perhatian dan penghargaan. Nomor 4. Mereka terlalu patuh. Orang baik biasanya hanya melakukan apa yang diperintahkan, bahkan jika hal-hal itu tidak benar atau baik untuk mereka. Mereka tidak ingin mengguncang perahu, dan tidak ingin dilihat sebagai hal yang buruk. Mereka melihat diri mereka kooperatif dan tidak konfrontatif, jadi mereka lebih suka mengikuti apapun yang diminta daripada menyebabkan konflik. Nomor 5. Mereka sering menghakimi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang baik cenderung lebih kritis terhadap orang lain, karena mereka berusaha keras untuk bersikap baik pada diri mereka sendiri. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk mengambil sesuatu secara pribadi, yang berarti mereka bahkan lebih mungkin daripada tipe kepribadian lain untuk menilai seseorang secara negatif. Fenomena ini disebut pembenaran diri, dan itu salah satu cara orang baik bisa berakhir menjadi kadang-kadang berjiwa jahat, tanpa pernah berharap untuk itu terjadi. Nomor 6. Mereka bisa pasif dan agresif. Mungkin tidak mengherankan bahwa orang baik bisa pasif-agresif. Mereka tidak pandai mengkomunikasikan batasan atau kebutuhan mereka, yang bisa menjadi masalah bagi semua orang yang terlibat. Mereka tidak ingin menyakiti perasaan orang lain, jadi alih-alih mengatakan secara langsung bahwa mereka tidak menyukai sesuatu, mereka mengekspresikan kemarahan atau kebencian mereka dengan cara yang tidak langsung. Masalah dengan strategi ini adalah bahwa perilaku menyakitkan mungkin dilakukan cukup halus, sehingga target tidak curiga dan tidak menyadari berapa banyak kerusakan yang telah dilakukan. Nomor 7. Mereka mencoba memperbaiki segalanya dan semua orang. Menjadi orang yang baik bisa menjadi kebajikan, tetapi juga bisa menjadi sifat buruk. Konsekuensi terburuk dari pola pikir yang baik adalah bahwa hal itu dapat menyebabkan keinginan yang tidak sehat untuk memperbaiki sesuatu. Orang baik merasa perlu untuk mengurus semuanya dan semua orang termasuk teman, anggota keluarga,
rekan kerja, bahkan orang asing, jadi mereka menyingkir untuk orang lain. Dalam pengertian ini, orang baik adalah pendengar yang baik dan teman baik yang dapat diandalkan saat dibutuhkan. Tetapi ini tidak selalu terjadi karena mereka mungkin berlebihan dengan berusaha terlalu keras untuk memperbaiki semuanya dan menyelesaikan masalah semua orang. Nomor 8. Mereka pandai membuat orang lain merasa egois. Orang baik bisa sangat pandai membuat Anda merasa seperti orang yang mengerikan. Mereka memiliki trik ini di mana mereka memilih sesuatu yang Anda lakukan dan membuatnya tampak egois. Namun pada kenyataannya, mereka hanya berusaha membuat diri mereka merasa lebih baik tentang perilaku mereka sendiri. Orang-orang baik hebat dalam mendorong batas-batas mereka sendiri dan mengambil lebih dari bagian sumber daya mereka yang adil tanpa ada yang memperhatikan atau peduli. Mungkin sulit bagi mereka untuk melihat ini, karena mereka begitu fokus untuk menjaga kedamaian dan membuat orang lain bahagia sepanjang waktu, sehingga mereka tidak pernah repot-repot mengurus diri mereka sendiri. Nomor 9. Mereka menyimpan terlalu banyak rahasia. Orang baik bisa sangat pandai menyimpan rahasia. Dan ini bisa menjadi aset yang bagus, terutama dalam hal menjaga kerahasiaan informasi yang sangat sensitif. Namun, ini juga berarti bahwa mereka sering dibebani dengan hal-hal tentang diri mereka sendiri sehingga mereka tidak merasa nyaman berbagi atau dibesarkan dalam percakapan. Seperti kebanyakan jebakan lain yang tercantum di sini, ini adalah tanggapan atas ketakutan mereka akan dihakimi, ditolak, atau ditinggalkan. Nomor 10. Mereka memiliki harapan tinggi yang tidak masuk akal. Meskipun benar bahwa orang baik bisa menjadi yang paling membantu, mereka juga cenderung memiliki harapan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Ini dapat menyebabkan banyak kebencian dan kekecewaan. Mereka yang terus-menerus berjuang untuk kesempurnaan dalam diri mereka sendiri dan hubungan mereka, sering berakhir menjadi orang yang paling sulit bagi orang lain. Orang baik mengharapkan orang lain untuk hidup dengan standar tinggi yang sama, dan ketika orang-orang itu mengecewakan mereka, mereka menjadi sangat kesal. Mereka gagal memahami bahwa tidak semua orang seperti mereka dan terkadang, orang tidak akan peduli dengan apa yang Anda inginkan atau butuhkan dari mereka. Dengan berfokus pada bersikap baik, daripada memperbaiki diri, orang kehilangan peluang berharga untuk pertumbuhan dan kesuksesan, dan kadang-kadang bahkan menyakiti orang lain dalam prosesnya. Itulah 10 sisi gelap seorang yang dianggap baik. Semoga video ini membuat kita menjadi individu yang baik di mata manusia, dan baik di pandangan Tuhan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, acungan jempol, dan bagikan dengan teman-teman Anda, sehingga kami dapat terus membuatnya. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.